datang juga kepada selamat datang kepada teman-teman semua yang sedang hari ini, baik yang sudah sering menghadiri maupun yang baru. Selamat datang kepada Kang Darmanto, ya, ini masih saudara saya, alhamdulillah. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karimi wa azimi sultanik, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama meneruskan membahas tentang surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, Al-Kahfi artinya gua, ya, surat yang terdiri dari 110 ayat dan surat yang menjadi insya Allah menjadi penolak penolak dari salah satunya dari godaan Dajjal, ya. Dan surat ini juga surat yang dilazimkan untuk dibaca ketika hari Jumat, karena ketika kita membaca surat ini maka kita akan diterangi selama seminggu, akan diterangi oleh cahaya, ya, cahaya yang menerangi kita dari antara langit dan bumi. Masya Allah. Jadi ini kita sendiri sebetulnya perlu cahaya karena kita ini sebenarnya tidak banyak yang kita tahu dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu juga apa yang terjadi bahkan seminggu lagi, minggu ke depan, hari ke depan, atau sekian menit lagi kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena itulah kita memerlukan cahaya. Karena cahaya itulah yang menjadikan petunjuk buat kita, ya, meskipun secara ini kita mungkin tidak merasakan sekali seperti apa, tidak seperti lampu neon gitu ya. Tetapi cahaya ini dijanjikan oleh Allah dan akan memberikan jalan, ya, petunjuk kepada kita kemana kita harus melangkah. Kita ini benar-benar seseorang yang sangat memerlukan cahaya karena kita betul-betul di hadapan kita itu betul-betul misteri apa yang akan terjadi di hadapan kita. Baik, moga-moga sesi hari ini bisa menambahkan wawasan buat teman-teman semua dan juga buat teman-teman yang mau bertanya atau komen, ya, entah komen apapun, ya, pertanyaan, komentar atau apapun silakan masuk ke chatting. Maka nanti setengah jam sebelum kita selesai kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini buat saya bukan berarti seseorang tidak mengerti, tapi justru pertanyaan itu mengasah kita, pemahaman kita. Dan sering kali yang terjadi apa yang ditanyakan oleh seseorang atau dikomen oleh seseorang itu mewakili juga pertanyaan dari yang lain. Jadi ada yang senang gitu kalau ada yang bertanya, gitu saya dia tambah ilmu gitu ya. Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan masuk kepada materi kita hari ini. Kita mulai share. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan mulai dengan surat Al-Kahfi dan kita ini adalah kita dari komunitas Memorizing Quran di Bandung. Ya, kita bersama-sama dengan tim kecil kita mengadakan Baik, nampaknya terhenti. Tunggu sebentar ya, teman-teman.
Ya, kita isi dulu ya dengan murojaah 1 sampai 3. Mudah-mudahan jadi ini juga, jadi apa? Keberuntungan kan ini ceritanya berkaitan dengan Dajjal ya, 1 sampai 3. Kita ulang-ulangi dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Tuh, sampai 3. Ya, sambil kita ulang-ulang terus sampai kita tunggu Bunda masuk. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Nah, apakah Bunda sudah masuk, Bunda? Ya, belum disapa sama Bunda, Ya, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah. Mangga. Baik, alhamdulillah. Ya, mohon maaf teman-teman semua. Ini kemarin sudah coba diperbaiki komputer saya, tapi ternyata belum diketemukan apa penyebab kegagalan sharing ya. Mungkin kalau ada teman-teman nanti yang punya, ada yang pernah mengalami hal yang sama bisa sharing sama saya. Kemarin udah dicoba untuk ada yang datang, tapi ternyata belum bisa. Jadi alhamdulillah kita lanjutkan saja. Jadi begini saja, saya akan membacakan, saya akan menjelaskan, tetapi untuk ininya suara share-nya yang akan men-share itu nanti adalah dari komputer suami saya, Aprianto. Mungkin coba nanti bisa diatur oleh host bagaimana yang bagus supaya bisa dua-duanya suaranya masuk dan sharingnya bisa berjalan lancar. Oke, baik. Jadi kita tadi masuk kepada surat Al-Kahfi. Kita hari ini akan membahas surat Al-Kahfi ayat 4 sampai dengan ayat 3 ayat ya. Biasanya kita mulainya tuh 3 ayat ya kita membahasnya. Jadi kita ayat 4 sampai dengan ayat 6. Oke, ayat 6 kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yundiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Nah, ini di depan kata wa, kemudian tiba-tiba ada wa. Jadi biasanya kalau tiba-tiba ada wa ini artinya kita sedang melanjutkan ayat yang sebelumnya ya. Jadi coba kita lihat di sini wa yundiral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan yundiral ladzi, dan mengingatkan alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata bahwa Allahu ittakhadha, bahwa Allah itu mengambil walada atau mengambil anak atau mempunyai anak. Ya, baik. Jadi ini apa hubungannya dengan ayat yang sebelumnya? Kita lihat Bapak
yang terhormat Bapak Aprianto. Kita lihat ada di halaman yang sebelumnya, di halaman ada di halaman berapa tuh ya? Yang ayat sebelumnya, sebentar ya. Ayat 3, apa Teh ini ayat 3? Apakah ada yang ingat ayat 3? Muttaqiina fihi abada, ayat 3. Ayat 2, apakah Al-Quran itu terkait dengan apa? Al-Quran itu falam qayyimal yundira ba'sa syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajron hasana. Jadi di dalam ayat kedua, di ayat keempat itu adalah kalimat lanjutan dari ayat kedua dan ayat ketiga. Di mana ayat kedua mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah qayyiman, satu petunjuk yang jelas, yang komplit, yang sempurna untuk mengingatkan orang-orang yang bahwa akan adanya siksa yang pedih. Jadi di ayat 2 dikatakan bahwa Al-Quran itu menjadi peringatan bahwa nanti di akhirat ada satu siksa buat orang-orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, yaitu penciptanya, yang memberikan rezeki kepadanya, yang memberikan hidayah kepadanya, yang memberikan segalanya, kesehatan semuanya, dan dia menafikan itu, maka ada azab yang pedih. Kemudian juga yubasyiral mu'mini, dan juga menjadi suatu berita gembira untuk orang-orang yang mereka itu alladzina ya'maluna sholihat, mereka itu beriman dan kemudian ya'maluna sholihat, mereka beramal soleh. Jadi ini yang disebut dengan apa namanya, peringatan dan juga berita gembira. Ini Al-Quran itu peringatan dan berita gembira. Dan selanjutnya di ayat yang keempat, ya, di ayat keempat, kembali kita ke ayat keempat, maka disebutkan di sini wa yundzirul ladzina qalu takhadallahu walada. Jadi Allah ini adalah satu peringatan juga. Al-Quran ini adalah satu peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai anak. Jadi ini kalimat ini sebetulnya maksudnya tidak hanya sekedar luas ya, tidak hanya sekedar dari ajaran Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah atau Yesus adalah anak Tuhan, tetapi dalam ajaran yang lain juga disebutkan juga bahwa Nabi Uzair misalnya, Nabi Uzair itu adalah anak Tuhan juga dalam kepercayaan Yahudi, ya. Kemudian dari kaum Quraisy sendiri, ya, disebutkan bahwa mereka tuh mengatakan bahwa mereka adalah penyembah anak-anak Tuhan, ya. Siapa anak-anak Tuhan? Menurut orang Quraisy yang jadi anak-anak Tuhan itu adalah malaikat, ya. Malaikat itu mereka penyembah malaikat, mereka bilang gitu, ya. Nah, ini yang oleh Allah itu tidak dibenarkan, bahwa Allah itu satu, la ilaha illallah, dan Al-Quran itu adalah sesuatu yang menerangkan ini semua. Ya, secara spesifik ada di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu ada di tengah daripada Al-Quran, dan dia membahas lebih detail lagi tentang bagaimanakah la ilaha illallah, ya. Pemahaman tentang la ilaha illallah ini sangat ingin saya kupas bersama dengan teman-teman. Karena saya sendiri juga enggak paham apa itu la ilaha illallah pada saat sekitar mungkin 6-7 tahun yang lalu saya tidak memahami apa itu la ilaha illallah. Bukankah kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, ya. Memang ilmu tentang la ilaha illallah sudah sampai di sini saja, itu pertanyaan besar buat saya waktu itu, ya. Tapi kemudian alhamdulillah oleh Allah diberikan pemahaman terhadap surat Al-Kahfi ini, dan memang di dalamnya berisi hal-hal yang sangat rinci tentang bagaimana pelanggaran terhadap la ilaha illallah dilakukan oleh manusia sepanjang zaman, ya. Jadi ini kita belajar sedikit demi sedikit, ya, mutiara daripada Al-Quran ini tentang la ilaha illallah. Baik, selanjutnya kita lihat lagi
Mungkin, ayah sayang, kalimat, masuk slide 43 ya, masuk slide 43. Oke, baik. Oke, saya persempit dulu ya, untuk pembahasan kali ini kita lihat, hanya mengenai, dulu kepada Nabi Isa dulu, nanti kita lihat lagi kepada bagaimana orang Quraisy ya. Baik, dari ini ada di slide nomor 39, wayundzirul ladzina qalu takhadallahu walada, bahwa Al-Quran ini untuk juga mengingatkan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai anak. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, ya salah satu mutiara dari ayat ini adalah ternyata Al-Quran itu tidak hanya untuk orang Muslim saja. Al-Quran itu buat rahmatan lil alamin, buat semuanya, buat salah satunya dengan orang-orang yang mengatakan ittakhadallahu walada, bahwa Tuhan mempunyai anak. Dan di sini secara khusus yang kita sedikit akan bahas itu ada tentang Nabi Isa. Di dalam surat Al-Maidah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Dan sangat sungguh bahwa kafaru sudah menjadi tertutuplah orang-orang yang alladzina qalu yang berkata innallaha sesungguhnya Allah itu adalah dia al-masihu ibnu Maryam. Orang yang mengatakan Allah itu adalah al-masih. Isa al-masih maksudnya. Nah, kita lihat kenapa sih di al-masih, kenapa bukan Isa gitu ya. Nah, Isa itu sebenarnya Isa al-masih. Kemarin saya sudah menjelaskan minggu lalu kenapa Nabi Isa disebut dengan Al-Masih, asal katanya adalah masaha. Masaha itu artinya mengusap ya. Al-Masihun itu adalah isim fa'il mengatakan bahwa dia adalah seorang pengusap. Ya, jadi Nabi Isa terkenal dengan usapannya. Dengan mengusap Nabi Isa bisa menyembuhkan yang sakit lepra, Nabi Isa bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, Nabi Isa bisa dengan izin Allah ya, tentu saja Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Ya, jadi maka Isa disebut dengan Al-Masih karena dia adalah pengusap. Ya, mengusap yang memberikan keberkahan. Maka waqala al-masihu dalam ayat Al-Maidah ayat 72, slide nomor 39. Waqala al-masihu ya bani Israila, maka berkatalah Isa ya kepada bani Israel ya, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Hendaklah kamu menyembah Allah ya, Allah yang Rabbi dan Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Ya, Bapak Aprianto, apakah sudah sampai pada slide nomor 39? Ya. Ya, kemudian jadi Nabi Isa ini diturunkan untuk Bani Israel, ya. Nah, karena itu dalam ayat Al-Maidah ayat 72 dikatakan secara spesifik, wa qala al-masihu ya bani Israila budun, adalah Bani Israel, adalah kalian budu menyembah Rabbi Tuhanku dan Tuhan kamu. Nah, kalimat ini ya di dalam Al-Quran, Rabbi wa Rabbukum, itu di dalam Al-Quran itu berulang kali disebutkan. Baik oleh Nabi Isa maupun oleh Nabi Muhammad SAW. Ini artinya bahwa Tuhan kita itu adalah bukan eksklusif Tuhannya orang Muslim. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan semua. Tuhannya alam semesta. Kalau misalnya ada yang bilang kenapa namanya ada Allah? Kenapa Yehova? Kenapa ada Yahweh? Kenapa ada God? Kenapa ada Dieu? Kenapa ada Tuhan? Kenapa ada Allah Bapa gitu? Nah, itu kan tergantung daripada bahasa yang dipakai. Ya, jadi tapi sebetulnya zat yang dimaksud itu ada Rob, yang dimaksud itu adalah sama, zat yang sama. Ya, pernah ada seseorang
orang Nasrani ya, Katolik ya. Dia pernah bertanya kepada saya, dia teman kantor ya, dia bertanya sama saya, "Mbak Hani," katanya, "kalau Tuhannya Mbak Hani itu yang Allah itu sama nggak dengan Tuhan saya?" Gitu. Maka saya jawab, "Iya, sama. Lihat surat Al-Maidah ayat 72." Kemudian bersama-sama kita buka Quran terjemahan dan kita bahas ayat Al-Maidah ayat 72. Dan saya merasa beruntung sekali karena dia bertanya. Karena dia bertanya, saya saya berikan ayatnya, ya. Dan dia merasa merasa apa ya, amazing gitu. Dia bilang, "Mbak Hani, saya sudah pernah menanyakan kalimat ini kepada banyak Muslim dan saya belum pernah melihat yang setegas Mbak Hani mengatakan, 'Iya, sama.' Saya tanya, tapi sebelumnya saya pernah sempat tanya, "Tuhan yang mana, Pak?" Gitu. Tuhan yang mana? Kan ada 3 tuh Bapak tuh, saya terus dia bilang, "Ya Tuhan, Mbak, Tuhan Bapa, Allah Bapa." "Oh, yang menciptakan kita?" "Iya." "Yang mengirimkan nabi-nabi?" "Iya." "Yang memberi kita, memelihara kita, merizki kita?" "Iya." Yang ada yang menguasai surga dan neraka?" "Iya." "Ya itu sama," saya bilang gitu. "Tuhan kita sama." Ya. Jadi ini sesuatu yang buat beberapa orang mungkin tidak terfikirkan ya, tapi ini adalah dakwah ya. Kalau kita mau berdakwah kepada siapapun, siapapun itu, sesama manusia, maka pertama kita harus tahu apa isi Al-Qur'an. Karena dari isi Al-Qur'an kita akan tahu konsep yang sebenarnya, apa yang Allah inginkan untuk kita katakan kepada mereka. Jadi dengan perkataan-perkataan selalu ada kola, kolu, ya itu perkataan itu kita imitasi saja, kita ambil saja, karena itu yang memang harus kita katakan. Kemudian mulailah teman ini banyak bertanya gitu pada saya dan kita suka membuka Al-Qur'an terutama Al-Qur'an terjemahan ya bersama-sama. Kadang-kadang saya tulisin ayatnya gitu. Sengaja saya bilang, "Maaf Pak, saya lagi ada rapat," saya bilang gitu. Saya tulisin ayatnya Al-Baqarah misalnya ayat sekian gitu. Satu sama dia, saya pergi. Setelah itu ketika saya masuk ruangan, sebelum masuk ruangan saya lihat dulu, oh ternyata dia bukain itu Al-Qur'an terjemahan saya yang di atas meja gitu. Dia cari itu surat Al-Baqarah ayat sekian gitu. Ya, jadi, ini buat saya satu alhamdulillah ya, kita berdakwah itu tidak hanya kepada sesama muslim, karena agama kita itu rahmatan lil alamin. Jadi berdakwah kepada siapa saja dan ingat kata-kata ini, innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhanku dan juga Tuhan kamu sekalian. Kita mempunyai Tuhan yang sama. Nah, ketika kita berdakwah tentang Tuhan yang sama ya, maka lebih mudah buat seseorang untuk menerima Islam. Kenapa? Ketika Tuhan kita sama, kita hanya tinggal split tradisi agama, beberapa aturan agama yang kadang-kadang juga sama dalam beberapa agama, tapi ya artinya kita tidak pindah Tuhan gitu. Jadi mereka tidak pindah Tuhan. Ketika mereka tahu bahwa Tuhan kita itu sama, bahwa Allah Bapa dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sama, maka ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, itu berarti tidak pindah Tuhan gitu. Tuhannya tetap sama ya. Jadi ini buat saya sesuatu yang sangat menarik ya, amazing. Suatu fakta yang harus kita letakkan di dalam mindset kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang sama. Nah, bermula dari mempunyai Tuhan yang sama itulah maka kita bisa mendakwahkan, kita bisa menyampaikan Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini adalah dari Tuhan kamu juga. Kalaupun dia bukan Muslim, Nasrani, Katolik, ataupun Yahudi, atau bahkan ateis atau agnostik, kalau kita berikan ayat Al-Qur'an, kita bilang, "Kenapa kamu kasih saya ayat Al-Qur'an? Karena itu ayat buat kamu, buat orang Muslim." Enggak, Al-Qur'an ini untuk semua orang, untuk semua manusia. Ini adalah surat cintanya Allah kepada manusia. Karena itu saya juga hanya menyampaikan saja, inilah ayat-ayat ingin menyapa kamu. Jadi suka saya kasih ya ahlal kitab atau saya kasih ini ayatnya yang ini jadi mereka baca gitu. Jadi mereka tidak menjadi orang yang menjadi orang yang tidak masuk ke dalam Al-Qur'an. Jadikan mereka, oh iya Al-Qur'an itu dari Tuhan yang sama.
Coba sih, pengen apa sih, pengen tahu apa isinya gitu ya. Dari situlah kita berdakwah bisa kita mulai. Baik, selanjutnya tentang Trinitas. Kita belajar sedikit Trinitas nggak apa-apa ya. Karena nanti ini buat saya bekal buat teman-teman. Karena sebagian dari teman-teman di sini juga orang yang mestinya sudah mulai untuk menyampaikan ayat dalam slide yang nomor 40 dikatakan ya, apakah Nabi Isa mengajarkan Trinitas? Ya, ini ternyata studi tentang Nabi Isa. Nabi Isa ini ada banyak dilakukan oleh mereka juga, artinya kaum mereka bukan orang Muslim ya. Saya mengambil quote-nya dari mereka sendiri. Misalnya ada seorang bernama A.N. Wilson yang menulis buku Jesus Life ya. Jadi dia di situ dia buat buku dan ada satu statement yang mengatakan bahwa saya harus mengakui katanya bahwa memang tidak mungkin untuk mempercayai bahwa seorang suci dari Galilea dari abad 1 Masehi yaitu Yesus atau Nabi Isa pernah sekali saja dalam hidupnya dia berpikir bahwa dia adalah oknum kedua dari Trinitas. Ya. Jadi ini pengakuan jujur kalau menurut saya. Karena ini orang-orang yang menulis buku ini bukan orang yang tidak berilmu ya, mereka melakukan riset, mereka melakukan riset yang banyak sehingga bisa menjadi sebuah buku. Ya, jadi di dalam buku itu dikatakan bahwa rasanya nggak mungkin deh kalau seorang Isa ya, seorang Isa itu adalah mengatakan dirinya adalah Tuhan atau oknum kedua dari Trinitas. Nah, mungkin ada yang bertanya, Mbak, Yesus sama Isa itu sama nggak sih, Mbak? Sama ya. Kalau di dalam bahasa itu eh, Y, Y itu adalah ifs. Ifs itu I. Jadi kalau namanya Yesus tuh I, kemudian ada Y, kita ambil aja yang vokal-vokalnya. S. S itu ya Isa. Jadi Isa. Jadi Yesus itu adalah Isa. Isa adalah Yesus. Ini hanya masalah bahasa. Ini bahasa Ibrani Yesus, tapi kita mengatakan Isa. Ya, dan itu kalau dilihat dari struktur katanya sama itu. If itu adalah I, ya. SS. Jadi Yesus itu adalah Isa. Baik, selanjutnya. Selanjutnya dalam buku itu disebutkan bahwa juga Al-Hawariyun atau murid-murid Nabi Isa. Ya, kalau kita menyebutnya murid Nabi Isa itu Al-Hawariyun. Dalam surat Al-Maidah disebutkan nama mereka. Ya, sedangkan kalau mereka mengatakannya itu mereka adalah rasul, para penyampai. Gitu. Dalam agama mereka mengatakan rasul. Baik. Selanjutnya kalau di Bible, bagaimana Bible? Bagaimana Bible mengajarkan Trinitas? Dalam surat Markus dikatakan, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu satu, yaitu Tuhan yang Esa. Ya, saya pernah membaca beberapa kali Bible ya, meskipun tidak sebanyak Al-Quran ya, tapi hanya sekedar ingin tahu bagaimanakah kitab Allah yang lain di mana kita itu memang beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi saya baca ternyata kalimatnya tuh banyak yang mirip. Kalimat terjemahannya ya maksud saya juga nggak belajar bahasa Ibrani gitu. Kalimat terjemahnya tuh mirip sekali dengan yang ada di dalam Al-Quran. Dan tentu saja beberapa yang mirip, tapi beberapa sudah termodifikasi ya. Contohnya aja misalnya kalau dalam Al-Quran yang di watallaha lil jabin yang dirubah menjadi yang digantikan untuk ketika proses kurban itu ada Nabi Ismail, tapi kalau di dalam perjanjian lama itu maaf Ismail ya, kalau di perjanjian lama itu Ibrahim. Maaf, siapa? Ishak, maaf anaknya yang kedua ya Ishak. Ya, jadi ada distorsi itu ada, tapi kalau saya lihat pola-pola kata-katanya itu mirip sekali dan itu makin meyakinkan, menambah keimanan dalam diri saya bahwa ini betul adalah kitabullah, bukan kitab ini memang asalnya kitabullah, tapi kemudian ya ada distorsi itu. Oke, selanjutnya apakah Trinitas itu adalah ajaran Nabi yang terdahulu, ya? Artinya sebelum Nabi Isa alaihissalam, masih ayat slide 40. Dalam ensiklopedia dari orang Katolik disebutkan bahwa ajaran Trinitas itu tidak pernah diajarkan dalam perjanjian lama.
Artinya orang-orang Yahudi tidak mengenal Trinitas. Nah, jadi selanjutnya, slide selanjutnya, jadi bagi apa Trinitas itu? Kapan ajaran Trinitas itu muncul? Ternyata ada lagi penyelidikan dalam sebuah buku yang dilakukan oleh sejarawan namanya Arthur Weigel dalam bukunya dalam Paganism in Our Christianity. Jadi dia orang Kristen. Jadi dia mengakui bahwa ada aliran pagan atau penyembah-penyembah dewa yang masuk ya ke dalam ajaran Kristen ya. Dan di sini disebutkan dia bilang bahwa dalam bukunya Yesus itu tidak pernah menyinggung tentang fenomena Trinitas, tidak pernah menyebutkan tentang Trinitas atau fenomena-fenomena yang terkait dengan Trinitas. Dan kata Trinitas juga tidak ditemukan dalam kitab Perjanjian Baru. Ini baru muncul 300 tahun setelah Nabi Isa tiada. Jadi ini sebuah ajaran. Jadi mereka sendiri mengatakan Trinitas itu adalah sebuah ajaran. Trinitas tidak ada di dalam kitab-kitab mereka baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Ya. Sekarang pertanyaan lagi, mengapa ajaran Trinitas itu muncul? Kenapa ada Trinitas? Karena ini mulainya dari ketika zaman Paulus. Paulus itu adalah zamannya dia lahir ketika Nabi Isa alaihissalam sudah tidak ada. Jadi sudah diangkat oleh Allah dan ini adalah Paulus ini dia dulunya adalah tentara Romawi yang menentang ajaran Nabi Isa alaihissalam. Tapi setelah Nabi Isa tiada, dia kemudian masuk ke dalam agama Kristen ini dan dia tuh ibunya adalah dari aliran pagan dan bapaknya adalah orang Romawi. Ya, bapaknya adalah orang Romawi. Jadi Romawi, jadi akhirnya dia ini seorang jenderal. Paulus ini adalah seorang jenderal dan dia akhirnya bagaimana dia tuh kemudian dia masuk ke dalam Paulus ini bisa jadi dia adalah juga seorang apa namanya pengikut Nabi Isa gitu yang sangat kental ya. Tapi dia untuk menyebarkan agama, maka dia mencoba untuk mengawinkan ajaran Yahudi dan ajaran penyembah berhala yang dianut oleh ibunya. Jadi maksudnya dia tuh supaya mereka itu bisa masuk ke dalam agama Kristen ya dan dengan dia mengambil beberapa konsep itu. Dan Paulus itu adalah seorang jenderal yang sangat berpengaruh sehingga dia salah seorang pendakwa besar jadi untuk agama Kristen. Tapi dari situlah kemudian dia melakukan ritual-ritual dan ajaran Paulus ini masuknya ke dalam Katolik ya, bukan Kristen. Jadi mereka sangat banyak sekali patung-patung di gereja-gerejanya dan ya itu adalah Katolik. Kalau di salibnya ada gambar tubuh, ada pahatan itu ya. Nabi Isa maksudnya atau Yesus itu ya. Di situ kalau Kristen itu tidak ada apa-apanya di dalam salibnya. Nah, seperti itu. Jadi ini jadi kemudian jadi distorsi setelah itu dengan adanya konsep pagan yang masuk ke dalam Kristen, maka setelah 300 tahun mereka mengadakan satu konsili dan dalam konsili itu diajarkanlah yang disebut dengan ajaran Trinitas. Ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman sekalian mungkin kalau mengatakan kenapa sih Mbak ini harus kenapa sih Mbak kok ingin membahas ini ya karena saya melihat bahwa kita harus tambah ilmu kita tentang Al-Qur'an, kita harus juga tambah ilmu kita tentang siapa orang-orang di sekitar kita. Karena dari situlah ketika kita paham siapa mereka, maka kita bisa masuk ke dalam pola pikir mereka dan kita bisa mengajarkan Al-Qur'an kepada mereka. Insya Allah. Baik, selanjutnya masuk kepada slide selanjutnya yang kelima. Ayat kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilm wala liabaihim ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Ya, disebutkan bahwa malahum dan tidaklah bagi mereka itu atasnya ya atas apa kata-kata mereka itu yang mengatakan Tuhan mempunyai anak itu tidak ada ilmu dari mereka. Jadi
mereka tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai sesuatu yang tertulis, sesuatu yang jelas ya tentang masalah Tuhan mempunyai anak itu. Dan juga wala li abaihim, dan juga ayah-ayah mereka ya. Kalau aba itu abun itu ayah, tapi kalau aba itu jadi ayah-ayah. Jadi maksudnya nenek moyang, ayah dan ayahnya ayah gitu. Jadi itu nenek moyang ya. Jadi sebetulnya mereka itu tidak mengetahui tentang tidak mempunyai ilmu tentang apapun itu ya. Jadi malahum bihi min ilm iyattahiduna ya. Maaf itu yang kalimat ketiga kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat asal katanya adalah kaburo itu besar ya. Kalimatun kata-kata itu besar ya. Besar maksudnya besar negatifnya maksud saya gitu. Tahruju yang keluar min afwahihim dari mulut-mulut mereka ya. Allah mengatakan di sini afwahihim bukan lisanihim. Kalau lisan masih halus, tapi kalau afwah itu mulut tapi agak kasar gitu ya. Mulut jadi sungguh jelek sekali apa yang mereka katakan bahwa innallaha takhada walada, bahwa Allah tuh mempunyai anak ya. Iyaquluna illa kadziba, dan sesungguhnya yaqulu mereka hanya mengatakan kecuali ila kadiban, hanya kedustaan yang mereka lakukan. Ya ini adalah kesoktahuan gitu, orang-orang yang mengatakan tentang Tuhan itu mempunyai anak. Dari mana mereka tahu bahwa Tuhan mempunyai anak? Apakah ada keterangan yang datang kepada mereka dari kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru? Tidak, tapi mereka senang sekali mengada-adakan, mengeluarkan buah pikiran mereka menjadi sesuatu yang lisan, dan itu sesuatu yang kaburat ya, kaburat kalimatun tahruju min afwahihim, menjadi sesuatu yang sangat buruk yang keluar dari mulut mereka. Ya. Coba kita simak lagi, mengapa itu buruk sekali? Kenapa jelek sekali? Kadang-kadang kalau saya perhatikan dari sejarah, ketika seseorang tuh mengatakan dia adalah anak Tuhan, seperti Uzair dijadikan sebagai anak Tuhan, malaikat dijadikan sebagai anak perempuan Tuhan, ya. Kemudian Nabi Isa dijadikan sebagai anak Tuhan. Kebanyakan dari mereka itu adalah mereka saking hormatnya kepada mereka ini para nabi-nabi atau malaikat ini, saking hormatnya, saking wow, amazing gitu ya. Akhirnya menjadikan mereka itu idola. Karena mereka menjadikan idola, akhirnya supaya idolanya nih hebat gitu, maka mereka katakan dia adalah anak Tuhan tanpa suatu keterangan yang jelas. Ya. Nah ini kenapa sesuatu yang Allah tidak suka? Karena sebetulnya ketika Allah itu dikatakan bahwa dia mempunyai anak, itu artinya bahwa Allah butuh anak. Sedangkan Allah itu tidak membutuhkan apa-apa. Allah itu maha besar, Allah maha hebat, Allah maha kuasa. Allah tidak membutuhkan anak untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai zat Tuhan. Dan Allah tidak membutuhkan apapun. Jadi kalau kemudian itu disematkan pada suatu anak, artinya itu suatu kebutuhan. Ya, seperti halnya manusia tuh pengen punya anak ya, anak bisa bikin bahagia, anak bisa untuk sandaran hari tua, anak dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak membutuhkan itu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ketika manusia itu mengatakan bahwa dia anak Tuhan atau substansi dari Tuhan, maka dia menaikkan derajat seorang manusia atau malaikat misalnya, tapi pada saat yang lain dia menurunkan derajat Tuhan. Ya, menurunkan derajat Tuhan. Nah, itu yang tidak sadar yang dilakukan, karena Tuhan itu disetarakan dengan sesuatu. Itu yang Allah tidak suka. Karena Allah adalah laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan apapun. Manusia ini Tuhan, Allah ya Allah. Kita ini manusia materi. Maka apa yang kita lihat itu juga adalah materi. Jadi kalau sesuatu materi, sedang Allah bukan materi, Allah tuh lebih tinggi daripada materi, energi atau apapun. Allah jauh lebih
besar daripada itu. Maka ketika Allah dimaterialisasikan, dijadikan seperti materi karena ketidakfahaman manusia, kebodohan manusia, maka pada saat itulah manusia sedang merendahkan Tuhan yang maha tinggi itu. Dan itu yang Allah tidak suka. Karena itulah kenapa message di dalam Al-Quran dan juga message daripada kitab-kitab yang lain adalah untuk memberitahukan siapakah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Baik, oke, selanjutnya selanjutnya kita lihat dalam surat Ali Imran ya, dalam surat Ali Imran surat 44, dalam surat Ali Imran dikatakan ya, ini adalah apa yang diajarkan oleh perkataan daripada Nabi Muhammad SAW ya, kepada ahli kitab. Ini kita lihat indah banget. Kalau kita paham ini, maka kita itu kepada ahli kitab juga tidak hilang rasa kayak benci atau apa gitu, tapi kita ingat dia adalah sama, mempunyai Tuhan yang sama, dan kita adalah sesama makhluk Allah, dan kita ingin memberikan sesuatu kebenaran ini supaya mereka selamat nanti di akhirat. Maka dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat 34 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Masya Allah. Ya, Muhammad kasih tahu bilang sama mereka, wahai ahli kitab ya, mari tawallau, ayo kita ya ila kalimat, kita bersama-sama menuju satu kalimat yang sama, yaitu bahwa hanya Allah yang sama di antara kita dan kamu sekalian. Allah na'budu illallah. Sesungguhnya kita ini adalah kita menyembah Tuhan yang sama. Wala yusyrik bihi syai'an. Janganlah kita mensekutukan dia dengan yang lain. Jangan kita ambil zat apapun selevel dengan dia atau seakan-akan mengambil zatnya. Jangan sampai ada perkataan anak Tuhan, istri Tuhan, ibu Tuhan dan sebagainya, karena itu sudah mengandung kata Tuhan ya, dan itu dikatakan la nusyrik bihi syai'an. Janganlah kita menyekutukan dengan apapun. Yang kata-katanya di sini pakai nusrik. Nusrik, na'budu, kata ada nun itu kalau di dalam dalam bahasa Arab itu artinya kita ya. Artinya Rasul tidak mengatakan hei kamu ya jangan ngomong itu kamu. Nah, kalau pakai kata kamu jatuhnya jadi ta'budu atau jadi tusyriku ya, tapi ini enggak. Marilah kita bersama-sama menyembah kepada Allah dan sama-sama kita tidak syirik kepadanya. Dan wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Dan janganlah kalian mengambil salah seorang daripada kamu menjadi arbaban. Arbaban itu artinya Tuhan ya, yang dituhankan, ilah ya, min dunillah, selain Allah. Jadi ini jadi ini arbaban itu maksudnya manusia-manusia yang dijadikan sebagai sesembahan, yang diikuti, yang dia berkata A, kita ikutin A, dia berkata B, kita ikutin B, tanpa dengan melihat konteks Quran yang jelas. Itu disebut dengan arbaban. Ya. Kemudian fa'in tawalau faqulu syhadu bi anna muslimun. Tapi kalau kamu nggak mau, kalau tidak mau itu, tidak mau kita menyembah pada Tuhan yang sama, maka asyhadu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang muslim. Ya. Jadi ini salah satu ayat yang menjadi inspirasi buat kita semua bahwa sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu ya, yang itulah kita dakwahkan, yang utama yang kita dakwahkan kepada manusia yang lain ya. Saya mempunyai banyak teman yang tidak beda keyakinan dengan saya,
baik dari selama perjalanan kehidupan bekerja dan juga sering bertemu dengan orang yang non Muslim, dari banyak yang dari luar negeri juga, mereka ateis ya atau agnostik ya atau Kristen atau Katolik atau Hindu. Dan buat saya ayat-ayat ini membantu sekali untuk bisa tetap berkomunikasi dengan mereka sambil ya ini memang tugas kita ya bahwa kita menyampaikan tentang apa itu la ilaha illallah. Kadang-kadang untuk tahap pertama kita tidak perlu untuk meminta mereka sholat, tapi jawab dulu pertanyaan-pertanyaan mereka. Mereka punya pertanyaan apa, kita jawab dengan Quran, dan setelah itu barulah kemudian setelah mereka yakin pada Allah, ya kan itu belum sampai yakin pada Quran, baru yakin pada Allah saja. Setelah yakin pada Allah, masuk Quran, masuk fikih, masuk sholat dan sebagainya seterusnya, gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi sedikit inspirasi buat teman-teman yang ada di lingkungan-lingkungan di mana kita memang harus melakukan dakwah kepada non-muslim. Selanjutnya tentang asbabun nuzul dalam slide 45. Ini asbabun nuzul daripada surat Al-Kahfi dan juga ayat ini juga ya, dan ayat yang selanjutnya juga ya. Di sini asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi adalah tentang ketika orang-orang kafir ya, orang-orang kafir ini gelisah dengan Rasulullah SAW, siapakah Muhammad itu, apakah dia penyihir, apakah dia orang gila, apakah dia tukang nujum, ya mereka bertanya-tanya siapa Nabi Muhammad, karena dari berita-berita gaib yang ada di dalam Al-Quran, mereka jadi khawatir ini sebetulnya siapa sih gitu Nabi Muhammad ini. Maka kemudian orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy itu mengutus dua orang yaitu nama An-Nadr ibnu Haris dan Uqbah ya, kita sebut aja An-Nadr dengan Uqbah. Dua orang ini diminta untuk pergi ke Madinah ya. Mereka pergi ke Madinah untuk apa? Tujuannya adalah untuk menanyakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, karena orang-orang Yahudi dianggap sebagai ahli kitab dan mereka diminta untuk menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad ini, kemudian apa-apa yang diucapkan oleh Muhammad, dan tanyalah kepada mereka tentang pengetahuan mereka karena bisa jadi mereka lebih tahu tentang para nabi katanya. Maka kemudian keduanya itu berangkat ke kota Mekah ya, menuju Madinah. Dari kota Mekah menuju Madinah, sampai di sana mereka bertemu dengan para ulama Yahudi dan kemudian mengatakan bahwa ini loh, kita tuh punya seorang namanya Muhammad dan dia begini-begini sifatnya dan dia suka bilang begini-begini gitu. Kemudian ya kalian ini adalah ahli kitab Taurat, maka kami datang untuk memperoleh informasi tentang Muhammad ini. Maka para ulama itu berkata kepada dua orang ini, sekarang kalian tanyakan kepada Muhammad itu tentang 3 perkara. Kalau 3 perkara ini dia bisa jawab, dia benar nabi. Tapi kalau dia tidak bisa jawab, maka dia hanya seorang yang mengaku dirinya nabi. Dan saat itu kalian dapat memilih pendapat kalian sendiri, apakah kalian akan mengikuti Muhammad atau tidak. Ya. Selanjutnya mereka kemudian slide selanjutnya, kemudian mereka pun bertanya, apa itu pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, tanyakan tentang beberapa orang pemuda yang meninggalkan kaumnya di masa yang lalu dan apa yang dialami oleh mereka. Karena sungguh cerita tentang pemuda-pemuda ini sangat menakjubkan. Pertanyaan kedua adalah tanyakan tentang seorang lelaki, seorang pemimpin yang dia melanglang buana ke belahan timur dan barat, dan bagaimana kisah tentang lelaki ini. Dan yang ketiga, tanyakanlah tentang ruh. Apakah ruh itu? Ya. Kemudian kedua orang itu balik lagi ke Makkah dan mereka berkata laporan kepada kaum Quraisy ya, yang mengirim mereka. Ini kita harus mengajukan pertanyaan ini nih, 3 ini. Maka mereka kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan kepada Rasul tentang 3 hal itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, baik, aku akan menceritakan jawaban pertanyaan kalian itu besok. Ya, besok katanya Rasul gitu. Nah, kemudian di sini saya garis bawahi dalam hadis ini dikatakan Rasul lupa berkata insya Allah. Selanjutnya
selama 15 hari tidak ada wahyu yang turun, ya. Nah, jadi Rasul jadi bingung bagaimana menjawab pertanyaan mereka itu. Ya, ternyata dalam apa keterangannya dikatakan ini salah satunya karena Rasul lupa mengucapkan kata insya Allah. Karena saking seringnya Rasul itu mendapatkan wahyu, maka sekali ini karena pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya Rasul mengatakan ya aku akan jawab besok itu tanpa mengatakan insya Allah. Kemudian Rasul tunggu-tunggu dan orang-orang juga, orang musyrik juga sudah mengatakan, aduh ini sudah 15 hari kok ini Rasul ini belum ada berita apa, Muhammad belum ada memberikan berita apa-apa. Maka Nabi Muhammad SAW bersedih hati dengan wahyu ini. Ini ada di dalam surat, ini ayat yang selanjutnya, ayat ke-6 nanti ya. Dan beliau merasa berat terhadap apa yang diucapkan oleh para penduduk Mekah itu. Kemudian datanglah malaikat Jibril setelah 15 hari, datang malaikat Jibril membawa kisah tentang Ashabul Kahfi, turun wahyu yang isinya adalah surat Al-Kahfi ini, dan itu merupakan satu jawaban buat orang-orang Quraisy dan Nabi dan juga hiburan kepada Nabi agar Nabi tidak bersedih hati terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Dan juga kemudian di dalam surat ini nanti akan ada cerita tentang Ashabul Kahfi yang sangat detail dan juga tentang lelaki yang melalang buana itu yaitu Zulkarnain ya, dan juga tentang roh. Kalau tentang roh maka dijawab dalam surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra ayat 8 bahwa ruh itu termasuk urusan Tuhan ya. Katakanlah Muhammad bahwa ruh itu tentang urusan Tuhan, dan bahwa kamu hanya diberi sedikit pengetahuan tentang ruh itu kecuali hanya sedikit saja ya. Jadi semuanya intinya semua pertanyaan itu bisa dijawab ya oleh Nabi Muhammad SAW dengan wahyu-wahyu ini, tapi ya kembali lagi pada kaum musyrik Mekah ya tidak banyak yang beriman. mereka banyak berimannya setelah Futuh Mekah ya. Baik. Selanjutnya ayat yang terakhir yaitu ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'alaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Dan sungguh engkau Muhammad ya sangat bersedih hati ya sehingga engkau menjadi bersedih hati sehingga kamu bisa merusak diri kamu menjadi seorang bahiun, seorang perusak. Jadi perusak diri kamu sendiri, nafsaka ya, karena mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an ini. Illam yu'minu bihadza apabila mereka tidak beriman kepada bihadza dengan perkataan ini. Baik, jadi ini ada dalam slide 49, silahkan Mas, ayat 40 slide nomor 49 nih. Nah ini tentang yaitu dari masih hubungan dengan yang tadi saya jelaskan di ayat yang sebelumnya, bahwa di sini menurut riwayat Ibnu Abbas bahwa orang-orang itu berkumpul, ada Utbah, Syaibah, Abu Jahal, An-Nadr ya, Umayyah, ada Al-Aswad, Abu Buhturi. Mereka semua berkumpul dan mengadakan pertemuan dan mereka membahas tentang Rasulullah SAW yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan mereka mempengaruhi orang untuk melakukan pengingkaran terhadap apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini sungguh menjadikan Rasul sedih ya. Kan Rasul itu kan dibilang orang gila, dibilang penyihir, dibilang tukang dukun, tukang nujum gitu kan ya. Coba bayangkan saja kalau diri kita dituduh yang seperti itu, kita juga pasti akan merasa sangat bersedih. Dan inilah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dalam beberapa ayat Al-Quran juga disebutkan tentang ayat-ayat yang menghibur kepada Rasulullah SAW karena perlakuan-perlakuan orang-orang terhadap mereka. Ya, jangan bersedih, intinya jangan bersedih karena disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 272, slide selanjutnya, slide nomor 50, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha ya. Dan tidaklah bagi engkau ya hudahum yang memberikan petunjuk kepada mereka, pada siapapun daripada manusia, walakin akan tetapi Allah
yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk sesuai dengan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, ya. Nah, tapi ini kemudian ada ayat-ayat lagi di bawahnya. Ini memang penggalan ini untuk menunjukkan bahwa pada intinya bahwa Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah SAW hanya seorang penyampai. Sesungguhnya Rasulullah hanya seorang baligh, ya, seorang yang menyampaikan, dan masalah petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus Mbak, ini kenapa ayat yang di bawahnya ini seperti ini nih? Ini tambahan ya, tambahan juga tambahan ilmu saja. Ayat yang di bawahnya ini apa, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ini hubungannya sebenarnya asbabun nuzulnya beda lagi. Asbabun nuzulnya adalah tentang ketika para sahabat itu diminta untuk bersedekah, mereka tuh sedekahnya pilih-pilih gitu. Sedekahnya kalau buat yang sesama muslim, kaum muhajirin, mereka memberikan sedekah yang banyak. Tapi kepada orang-orang yang belum beriman kepada risalah Rasulullah SAW, mereka tuh enggan. Jadi karena itu mereka bertanya pada Rasul, wahai Rasul, bagaimana nih gitu? Kayak kita mah pengennya sedekahnya kepada orang-orang yang beriman, kaum muhajirin aja yang sudah muslim. Tapi ini ada juga orang-orang yang meminta tolong kepada kita dan mengharapkan sedekah kita, tapi mereka belum beriman. Apakah boleh kalau kita mendahulukan gitu, mendahulukan sesama saudara muslim? Kemudian Rasulullah SAW tuh mengiyakan, maka turunlah ayat ini, laisa alaikum hudahum. Jadi jangan kaitkan antara yang memberi petunjuk itu hanya Allah, ya. Seseorang bisa masuk ke dalam agama Islam, mendapatkan risalahnya itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kalian itu jangan hubung-hubungkan dengan sedekah, karena sedekah itu adalah li anfusikum. Sedekah itu untuk diri kamu sendiri. Kelihatannya aja sedekah itu untuk orang lain, pada hakikatnya wa ma tunfiqu min khairin, ya, fali anfusikum, hanya untuk diri kamu sendiri. Karena ketika kamu bersedekah, kamu mendapatkan rahmat, kamu mendapatkan kembali, ya, 10 kali lebih dari apa yang kamu sedekahkan, dan kamu mendapatkan keridhaan Allah, dan kamu mendapatkan kebaikan dari manusia. Jadi jangan sangkut-sangkutkan antara sedekah dengan petunjuk. Nah, ini mungkin jadi inspirasi juga buat kita, karena kadang-kadang kita berpikir, apakah kita ngasih nggak ya sama dia, dia mah bukan muslim gitu. Enggak, semua tetap kita beri, karena itu adalah memang sedekah itu adalah untuk kita sendiri pada intinya. Ya. Itu jadi ayat ini intinya adalah untuk mengatakan bahwa Rasulullah SAW untuk tidak bersedih karena apa-apa yang dikatakan oleh orang-orang terhadap risalah yang dia sampaikan, dan tugas kita hanya inna alaika illal balah. Jadi tugas kamu itu hanya menyampaikan. Sama dengan kita sebagai penyampai daripada kebaikan agama Islam dan juga Al-Quran ini, kita itu hanya menyampaikan. Jadi setelah kita menyampaikan, nggak usah gundah, nggak usah sedih gitu kalau tidak disambut gitu. Karena manusia juga memerlukan waktu untuk bisa menyambut seseruan yang baru buat pikirannya gitu. Jadi berilah mereka waktu, tugas kita itu hanya menyampaikan, dan setelah itu Allah yang akan memberikan petunjuk kepada mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini, semoga ada manfaatnya. Kita masuk kepada sesi tanya jawab, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bunda atas penjelasannya. Kebetulan ini pertanyaan sudah lumayan banyak, ini ada di chat Bunda. Baik, Marina bacakan satu persatu ya. Oke. Satu, Teh, maaf sinyalnya nggak bersahabat, nggak apa-apa, Teh Nasi. Kedua dari Pak Teh Marina, Deden. sebentar, ya. beri saya waktu 1 menit, mungkin diisi dulu dengan perkenalan atau apapun, diisi dulu ya. Saya izin 1 menit. Siap. 1 menit untuk menyiapkan pertanyaan buat teman-teman yang belum menyiapkan pertanyaan. Boleh langsung atau boleh chat. Kalau mau langsung, aku juga mau langsung. Cuman gimana ya? Kalau host bisa duluan sih sebenarnya. Ya nggak?
Oke. Ini pertanyaannya sudah ada dari Pak Deden, Pak Deden Irfan ya. Kemudian, ada informasi juga dari Teh Tini. Assalamualaikum kawan semuanya. Bagi yang mau ikutan donasi untuk pengajian Zoom kita, bisa ke nomor rekening di bawah ini. Bank BJB atas nama Siti Kusdiati. Nomornya 0082 7165 72100. Terima kasih sebelumnya. Semoga kita dalam rahmat Allah selalu ya. Amin. Nah, ini teman-teman, jadi sekarang pengajiannya ada open donasi buat rekening ini. Nah, mangga silahkan bisa ditransfer lewat rekeningnya Teh Sike ya. Ternyata Teh Sike itu panjangannya Teh Siti Kusdiati. Aku salah tadi, aku mikirnya Teh Siti Kurniasih. Maaf ya Teh Siti. Oke, ini juga udah ada. Selanjutnya apa aja Bunda sudah pertanyaannya? datang. Pertanyaannya apa Teh Marina? Ada 2, dari Pak Deden sama Ibu Herlin. Oke, Ya, Marina bacain yang dari Pak Deden ya. Ya. Saya baru tahu kalau ternyata orang Yahudi juga pernah ada statement Tuhan memiliki anak. Sebelumnya mohon maaf kalau pemahamannya salah. Tapi seperti ada hawa nafsu bahwa Tuhan itu bisa berkeluarga. Sepertinya pada masa itu jika mengeluarkan statement seperti itu, sepertinya pada masa itu jika mengeluarkan statement tersebut seperti ide keren pada masanya. Nah, jadi ini mengenai statement Tuhan punya anak, Bunda. Oke, ya. Iya sih, jadi ini Kang Deden ini Deden dari Suara, bukan ya? Bukan, itu Teh Iis. Oh, Teh Iis ya. Oke. Iya, iya, jadi memang ada itu ya statement-statement itu bahwa Tuhan mempunyai anak itu juga ada banyak sekali apa yang zaman dulu sebelum Al-Qur'an datang itu sudah menjadi satu hal yang sangat apa ya, sering sekali terjadi gitu bahwa manusia menganggap Tuhan mempunyai anak dan itu sebetulnya apa ya, turun-temurun gitu. Maksudnya udah sesuatu yang sangat biasa gitu bahwa Tuhan dianggap mempunyai keluarga, mempunyai anak dan sebagainya. Karena itu kan kita lihat misalkan di dalam agama Hindu, agama Hindu ya terutama, itu kan keluarga ya, ada keluarga ya, keluarga yang dipertuhankan gitu kan. Kemudian di dalam apa, ajaran Romawi, Yunani itu juga dewa-dewa gitu, ada dewa dan dewa, ada dewa ini anaknya ini, istrinya ini, terus dia cerai karena istrinya ada satu lagi, ada istrinya yang apa dia ambil istri kedua, maka kemudian pokoknya riweuh lah gitu. Kemudian anak tiri dengan yang saudara tirinya berseteru dan sebagainya. Dan ya itu kalau kita pelajari sejarah memang sangat 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 banyak sekali hal seperti ini. Nah, dulu buat Iis ya atau Kang Deden, saya sendiri sebetulnya dulu tidak terlalu suka dengan pelajaran sejarah karena saya dulu pernah dapat nilai waktu SMA ya, kelas 1 nilai sejarah saya itu 25 per 100. Jadi jelek nilai sejarah saya, jadi saya kurang suka kepada sejarah. Tapi kemudian ketika masuk ke dalam Al-Qur'an, melihat bahwa ternyata Al-Qur'an itu banyak sekali cerita malahan, banyak sekali tentang para nabi, cerita cerita baik tentang orang-orang soleh seperti Ali Imran ataupun Lukman, ataupun cerita tentang Nabi Uzair, cerita tentang ini ya, apa namanya, Al-Kahfi gitu, banyak sekali, Zulkarnain gitu. Ada banyak sekali cerita. Jadi saya pikir kenapa ya kok Al-Qur'an itu banyak ceritanya gitu loh. Tapi ternyata intinya bahwa cerita-cerita itu sebetulnya muter lagi gitu. Karena kita itu manusia.
kita nih manusia, apa namanya, mungkin cara berpakaiannya yang berbeda, teknologinya beda, tapi pergulatan-pergulatan mencari Tuhan, pergulatan terhadap bagaimana bersikap pada sesama manusia, lingkungan, itu klasik, makanya klasik itu sama gitu, masalah-masalahnya tuh sama gitu loh. Jadi ternyata ya dengan cerita-cerita itu, maka kita akan menjadi paham dan kita kalau kita sudah paham, kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah-masalah kita. Karena sebetulnya masalah kita itu, klasik banget gitu, sama aja, manusia itu masalahnya sama. Iya Mbak, tapi itu kan masalahnya kan kayaknya ekstrim-ekstrim ya Mbak ya, Fir'aun, Nabi Musa, ekstrim banget gitu loh. Nah justru karena itu dia itu masalahnya berat, maka kalau kita punya masalah yang nggak berat, iya jangan terlalu lebay menghadapinya karena lihat, para nabi, orang-orang soleh ujiannya mereka demikian hebat, tapi mereka tetap bisa menegakkan kalimatullah la ilaha illallah, dalam kehidupannya. Jadi kita yang ininya lebih sedikit, ujiannya lebih sedikit, harusnya kita bisa, lebih baik lagi dalam menyikapi kehidupan ini. Oke, begitu mungkin moga-moga bisa difahami apa yang saya berikan penjelasannya di sini. Silakan selanjutnya. Siap Bunda. By the way ngomongin tentang sejarah, kemarin Marina ini nemuin website, nggak dapat dari Teh Gaida juga, Turki Serial Islam. Di sana ada sejarah Islam, ada yang tentang Umar bin Khattab, Imam Ahmad bin Hambal. Iya, duduk sini. Maaf. Sama ada serial sejarah dari Turki. Itu banyak banget Bunda. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Ibu Herlin Permana. Izin bertanya Mbak Hani, adakah sebab atau latar belakang turunnya hadis bahwa 10 ayat pertama surat Al-Kahfi ini menjadi penangkal Dajjal? 10 ayat pertama. Halo? Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini dengan Bu Herlin ya. Bu Herlin, apa kabar? Assalamualaikum Bu Herlin. Masya Allah kita sudah lama tidak berjumpa. Beliau ini nih, Ibu Herlin ini dulu rekan kerja saya ketika di PT Dirgantara dan sekarang beliau menjadi dengan saya berkolaborasi dalam grup Khatam Bersama ya. Yang sampai sekarang masih berjalan, grup Khatam Bersama yang ketiga. Beliau ini adalah adminnya ya. Teh ini perkenalkan, ini Bu Herlin. Kalau Bu Herlin mau buka ini boleh buka kamera, silahkan. Kita bisa diskusi di sini bersama-sama. Baik. Jadi ini untuk 10 ayat pertama surat Al-Kahfi ya, untuk penangkal Dajjal. Ini kita kemarin alhamdulillah sudah membahas, ini kita kan sesi kedua ya, sesi kedua. Dan ketika yang kemarin itu kita sudah membahasnya, ada hadisnya, tapi bagaimana saya bisa memberikan kepada Bu Herlin, beri saya beberapa menit untuk mencari hadisnya dan saya akan berikan masuk ke chatting. Oke. Ibu Herlin Damang. Alhamdulillah Mbak Hani, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya kangen. Sehat Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Semangat terus Mbak Hani. Iya. Tularkan semangatnya ke saya Mbak Hani, Masya Allah luar biasa. Iya. Harus semangat. Harus Iya. semangat Teteh karena kita ini umurnya nggak panjang. Insya Kita Allah. ini sebentar lagi udah selesai. Setelah Iya, selesai nanti kita masuk ke kubur. Setelah dikubur nunggu lama sampai padang mahsyar. Sampai padang mahsyar nunggu lama baru yaumul hisab. Jadi kita ini nggak punya banyak waktu. Jadi nggak ada cara lain selain kita harus semangat. Karena nggak ada jalan lain ya. Jadi semoga ini menjadi kenapa sih Mbak Hani itu kenapa sih suka semangat wae? Iya, karena saya tuh
takut tiba-tiba dut aja gitu ya selesai gitu dan terus bagaimana dong? Apakah saya sudah siap atau belum dengan menghadap Allah dengan semua ini gitu ya? Iya. Iya Mbak Erlin, harus semangat. Ya, insya Allah siap Mbak Hani. Ya, nggak Iya. apa-apa. Yang pertanyaan saya, kalau memang mohon maaf kalau memang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, Nggak apa-apa, nggak nanti apa-apa. Mbak Hani di chat aja, Oh nanti di kita grup chat aja, ya. di Iya grup nanti. aja Mbak Han, biar Iya boleh. yang lain juga Heeh. jadi paham gitu Mbak. Iya, boleh. Oh ya, by the way kan saya sudah nge-share ya, saya sudah cepat men-share di grup Tama 3 apa kajian saya minggu yang lalu. Kalau Mbak Herlin baca lagi ada itu udah di situ. Siap, insya Allah. Ya, belum kebaca Mbak. Iya, alhamdulillah nanti moga-moga Ya. diberikan waktu luang untuk bisa membaca. Amin. Ya, terima Baik. kasih Mbak Hani. Lanjut Mbak Hani. Sama-sama, alhamdulillahirobbilalamin. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau ditambahkan, dikomentarin tentang apa yang kita pelajari hari ini. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung aja. Kalau di chat sih udah habis. Sama Ibu. Sama Iya. Ibu. Sama Tapi Ibu. sebenarnya aku punya pertanyaan, Ibu Bunda. sama Ibu. Tapi ini ada Bunda. Baik, silakan teman-teman, kita berikan kesempatan buat teman-teman yang lain. Siapa yang mau komentar atau mau apa saja, boleh silakan. Ini ada saudara saya yang cantik, Ibu Dr. Desi. Teh Desi, Mbak Desi, ada yang mau ditambahkan Mbak Desi? Oh ya, Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebenarnya banyak nih, tapi bingung mau yang mana duluan. Pilih satu. Ya, Pilih Ini satu. mungkin pertanyaan saya terlalu sederhana ya Mbak Ani ya. Iya, nggak apa-apa. Kita ini mendamba surga itu termasuk menuhankan selain Allah ya. Karena surga itu kan juga ciptaan Allah. Iya betul. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Sebentar. Saya belum dapat pertanyaannya sebentar. Bagaimana Mbak Desi bisa diulangin? Iya, Surga punya Allah. Iya, tapi kita terlalu mendambakan surga gitu. Jadi apa-apa supaya kita masuk surga. Sampai-sampai misalnya ada orang yang nggak seimbang antara kehidupan keluarga sama sodakohnya, kebanyakan sodakoh sampai keluarganya agak terbengkalai gitu. Atau maunya ngaji terus tapi nggak mau ngurusin rumah, ngurusin anak, misalnya sampai ekstrim ya. Itu bagaimana menurut Mbak Hani? Apakah itu juga sudah menuhankan selain Allah ya? Oh, Kita yang tentang surganya terus. Oh ya. Ya. Oke, saya paham ya. Ya, jadi ini pertanyaan nggak simpel loh. Ini karena banyak pertanyaan banyak orang saya pikir ya tentang bagaimana seseorang yang terlalu tapi buat saya pertama bukan menuhankan surga. Buat saya bukan seperti itu. Sebagai cerita dulu saya tentang surga itu tidak terlalu saya pengen ridho Allah aja. Saya pengen Allah ridho sama saya dan masalah surga dan neraka Tuhan yang nanti yang yang tentukan buat saya gitu. Itu karena dulu itu pendapat saya ketika saya belum bergaul banyak dengan Al-Qur'an gitu. Tapi ketika saya mulai membuka Al-Qur'an satu demi satu, kata demi kata, ayat demi ayat, akhirnya sampai pada saya berkata dalam diri saya, kenapa Al-Qur'an ini demikian simpel? Kenapa Al-Qur'an ini kok nggak rumit ya? Rasanya maaf ya, waktu itu kan saya banyak belajar ya tasawuf gitu ya. Kemudian saya membaca Quran ini kok simpel banget ya. Apakah benar nih? Benar nih? Memang ini yang Allah inginkan gitu. Ya, jadi ternyata Al-Qur'an itu memang simpel. Jadi memahami Al-Qur'an itu pada awalnya kita melihat Al-Qur'an itu simpel sekali. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya lebih simpel lagi ternyata. Maksudnya lebih simpel tuh lebih banyak karunia-Nya, lebih banyak rahmat-Nya, lebih banyak kasih sayang-Nya, lebih banyak melegakan diri kita sendiri gitu ya. Dan itu yang akhirnya kemudian di situ ketika Allah selalu menyebutkan surga, neraka, hati-hati neraka, surga gitu.
akhirnya saya menjadi, oh iya, saya hanya mengikuti saja. Allah menyukai manusia itu untuk mendambakan surga. Maka saya juga mendambakan surga. Karena itu yang sering disebut Allah di dalam Al-Qur'annya. Ya, jadi itu pertama. Jadi itu bukan menuhankan surga, tapi pemahaman yang tepat tentang posisi Allah dan surga ini yang menjadikan kita menjadi insya Allah menjadi benar. Jadi begini, memang kalau kita nih harus ambil Al-Qur'an sebagai referensi ya. Dan untuk mendapatkan Al-Qur'an itu memang harus belajar sedikit harus belajar. Karena nanti dari situ kita akan mendapatkan balance gitu keseimbangan bagaimana kita beramal. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi bagaimana dengan orang-orang yang mereka itu inginnya surga, tapi mereka itu tidak kayak mengabaikan gitu yang lain gitu ya, mengabaikan keluarganya, mengabaikan tanggung jawabnya, mengabaikan kewajibannya. Eh, Kalau ini menurut saya ini kurang ilmu orangnya biasanya gitu. Biasanya orang ini yang maaf ya, dia merasa cukup dengan beberapa beberapa hadis ataupun ayat yang sesuai dengan nafsunya, sehingga dia ambil itu dan mengatakan, "Saya nggak mau yang lain, saya mau yang ini." Contoh ya misalkan, ngaji terus gitu, ngaji terus tapi nggak kerja, tapi nggak kerja buat keluarganya, sampai keluarganya terlantar, sampai keluarganya, terbengkalai. Nah ini ada yang salah, pasti dia belum mempelajari hadis-hadis yang lain, belum Al-Qur'annya juga belum hatam ini. Maksudnya hatam dalam arti, message dari Al-Qur'annya itu. Belum lagi sudahkah dia belajar tentang sirah nabawiyah, bagaimana Rasul bersikap. Kan di dalam Al-Qur'an itu contoh aja, sebaik-baik seorang suami itu adalah yang paling baik bersikap kepada istrinya. Ya, memang itu ada yang sebaik-baik itu banyak sekali hadisnya ya. Yang sebaik-baik dari kamu adalah yang sholat sholat ke masjid, sholat berjamaah ke masjid, misalnya kayak gitu. Itu memang hadisnya memang sebaik gitu. Tapi jangan lupa juga sebaik-baik dari kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya. Dan sekarang pertanyaannya satu, setelah itu pertanyaan kedua, prioritas prioritas kita di dunia ini apa? Setiap orang tuh harus menjawab pertanyaannya sendiri. Ya, kalau seorang laki-laki dia harusnya bertanya, prioritas saya apa? Saya punya keluarga apa enggak? Kalau enggak punya keluarga, jadi dia ke orang tuanya, ke ibunya. Tapi kalau dia punya keluarga, maka dia harus sekarang siapa yang bertanggung jawab kepada keluarga saya? Itu harus dipertanyakan. Sekarang gini. Rumusnya begini, sesuatu yang bisa dilakukan oleh saya dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain, maka itu adalah tanggung jawab saya. Rumusnya begitu. Jadi kalau misalnya contoh nih, saya bekerja di kantor, saya jadi seorang ibu rumah tangga. Kalau anak saya sakit, saya tanya, siapa yang bisa ngurus anak saya? Kalau ada yang saat itu ayahnya bisa ngehandle dan ayahnya available, ya bisa. Jadi saya masih negosiasi sama suami. Tapi kalau dia ada satu kondisi bahwa saya tanya lagi, ada lagi nggak suami nggak bisa? Ya kamu. Nah sekarang kantor di mana? Di kantor kan ada yang bisa menggantikan saya. Saya delegasikan gini dan semuanya jadi beres. Ya jadi kalau kita ingin tahu apa sih prioritas tugas kita, tanyakan apakah ini hanya saya yang bisa mengerjakan ataukah ada orang lain yang bisa mengerjakan. Ketika ada orang lain yang bisa mengerjakan, maka menjadi berarti prioritas kedua. Prioritas pertama adalah kalau enggak ada yang bisa mengerjakan itu, maka itulah tugas saya. Begitu mungkin Mbak Desi, Teh Desi. Jadi memang saya juga sedih ya suka sedih lihat fenomena ada seseorang yang kadang anak istrinya terlantar sedangkan suaminya berdakwah gitu. Ya, berdakwah bahkan ke luar negeri, dia menjual hartanya gitu ya untuk bisa berdakwah sehingga anaknya sendiri masuk SMP aja harus orang lain yang membayarkan gitu ya uang masuk SMP-nya. Ini buat saya ini ada something wrong. Pasti ada yang nggak ada yang
nggak masuk akal di situ. Ada kayaknya harus kembalikan. Makanya kita perlu hudan ya, petunjuk, yaitu Al-Quran itu. Bacalah Al-Quran, pelajari dia. Mungkin kita tertatih-tatih, terseok-seok untuk bisa mengaplikasikan ajaran Allah dalam Al-Quran ini. Tapi itulah memang jalan yang harus kita tempuh gitu. Dan kita tuh sering salah gitu ya. Waduh, saya salah gitu kan. Tapi kemudian ada ayat Al-Quran, oh ya saya salah. Jadi saya harus kembali lagi ke istighfar dan kembali lagi bertaubat, kembali seperti yang Allah inginkan. Jadi karena itu proses belajar kita tuh nggak pernah berhenti. Belajar itu sampai mati. Karena apa? Kita takutnya itu kita dalam setiap episode kita itu ada kebodohan-kebodohan yang kita lakukan. Dan kita memang bodoh. Kalau saya saya buat belajar Al-Quran ini, makin terasa bahwa banyak hal yang kita tidak tahu dan memang harus kita pelajari. Ya, karena itulah belajar sepanjang hayat, istighfar juga sepanjang hayat, ya, sholat sepanjang hayat, semuanya itu sampai kita sampai saatnya selesai kita menjalani kehidupan ini. Ya, jadi tetap semangat Mbak Desi. Terima kasih atas pertanyaannya. Bukan simpel ya, ini pertanyaannya bagus ini. Ini banyak yang bertanya soalnya ya, kenapa kok begini ya? Ini dakwah hebat gitu, tapi keluarganya terlantar ya. Ya ada yang salah. Nanti satu hal lagi, oh ya itu ada satu hal lagi, kalau setiap kali kita tuh melakukan sesuatu, maka hendaklah kita bertanya dalam diri kita. Nanti di akhirat kalau saya ditanya saya jawab apa gitu. Itu ketika kita melakukan sesuatu tuh kalau sebelum kita ditanya nanti kita bisa jawab. Di dunia ini cari jawabannya. Benar nggak? Jawabannya dapat nggak? Gitu. Ketika kita dapat itu maka kita sudah mempersiapkan jawaban kita nanti di akhirat. Contoh misalnya saya pernah diajak masuk ke satu jamaah, kemudian dia mengatakan batalkan saja janji kamu sama ibu kamu, nanti gampang lah kan bisa diatur dengan ibu, datang aja ke sini, datang ke pertemuan ini, nanti kamu kamu bisa bereskanlah dengan ibu kamu pribadi gitu. Tapi saya bilang saya nggak bisa. Saya bilang saya udah janji sama ibu saya, sudah janji dengan ibu saya sejak 3 bulan yang lalu. Dan saya tahu ibu saya pasti menantikan kedatangan saya. Dan kalau saya bilang bahwa saya pergi ke negara lain, saya meng-cancel tanggal tiket saya dan kemudian saya pergi ke negara lain untuk kemudian dengan 1000 macam alasan. Saya tidak bisa. Karena buat saya simpel aja. Yang pertama itu adalah orang tua. Siapa yang menghormati orang tua kalau bukan kita anaknya? Kalau itu pertemuan itu ya, itu bisa orang lain mensukseskan pertemuan itu. Tapi kita dengan ibu kita ini sudah janji 3 bulan. Ya harus dipegang. Itu. Ya, jadi moga-moga ini nanti bisa menjadi perenungan buat kita semua bahwa hendaklah kita selalu bertanya, ketika saya melakukan ini, apakah saya punya jawabannya kalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya ada lagi yang bisa kita oh ya, sudah hampir waktunya ya. Iya, Bunda, sudah masuk 7.28. 28 ya, di Malang Sebentar ini lagi sudah masuk waktu maghrib ya. Oh, ya. Ya, kita belum ya, kita masih 25 menit lagi. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sungguh menjadi satu kehormatan buat saya untuk bisa menyampaikan ayat-ayat ini kepada Bapak dan juga Ibu sekalian. Semoga bisa membawa kebaikan buat kita dan bersama-sama kita menuju surga. Insya Allah. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.